Bangsa Banser Banyuwangi, Laskar Sabilillah dan PBI Songo Indonesia Kabupaten Banyuwangi. Monggo kita berkumpul di depan Pemda Banyuwangi. Kita suarakan bahwasanya kita menolak kehadiran Habib Syekh untuk acara refleksi akhir tahun di Gor Tawangalun, yang mana Habib palsu dan bajingan tersebut telah menghina, telah menginjak-injak sejarah NU, telah menghina NU kepada Bupati Banyuwangi, kepada Sekda Banyuwangi. Dengarkan aspirasi kami, jangan tuli, jangan bisu, dengarkan. Kami datang baik-baik agar supaya aspirasi kami didengarkan. Jangan sampai keadaan Habib Syekh membawa bencana, membawa perselisihan dan perpecahan. Baru saja terjadi di kabupaten-kabupaten lain penolakan. Makanya Banyuwangi jangan sampai terjadi perpecahan. Kita menginginkan persatuan yang kokoh, yang kuat dan solid, agar supaya Habib Syekh tidak datang di acara akhir tahun refleksi di akhir tahun 2024 di Gor Tawangalun. Mohon kepada Bupati Banyuwangi, Sekda DPRD, seluruh jajaran Forpimda Banyuwangi agar supaya dipending dan ditolak kehadiran Habib Syekh. Semangat! Semangat! Mohon jangan sampai dipaksakan hadir. Kalau memang hadir, berarti Bupati Forpimda Banyuwangi tidak mendengar aspirasi kami. Kalau terjadi perpecahan, kita menginginkan kesatuan yang kuat, persatuan yang kokoh. Banyuwangi barusan saja ada pilkada, jangan sampai terjadi perpecahan. Barusan dipilih kok ngadakan acara yang mengandung perpecahan. Kita tidak ingin. Jangan dengarkan itu. Bupati Banyuwangi, Sekda dan semuanya, kami datang baik-baik. Dengarkanlah, Banyuwangi jangan sampai pecah, jangan sampai tisu. Wahai pemimpin Banyuwangi, dengarkanlah. Apakah tidak banyak dia yang bisa mengayomi? Banyak dari majlis-majlis sholawat di Banyuwangi, Bangun Jiwo, Nadu Syafa, GG Banyuwangi itu juga bisa mengadakan acara sholawatan. Jangan sampai ngundang Habib-Habib yang jelas-jelas palsu, banyak kurofatnya. Mereka-mereka itu oknum yang tidak bertanggung jawab. Mereka banyak sekali menghina, melecehkan kiai ulama Nusantara. Sejarah NKRI dipalsukan. Banyak-banyak makam para ulama kiai dihabib-habibkan. Ini sungguh sangat mengerikan dan sangat mencederai sejarah NKRI. Negara Kesatuan Perjuangan negara Indonesia ini juga mereka klaim adalah hasil perjuangan mereka. Jangan sampai wahai pejabat Banyuwangi, Forpimda Banyuwangi, kalau memang datang Habib Syekh, kita akan terus berjuang, kita akan menolak dan kita siap berjihad. Sekian dari kami. Pada Cak Polis, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ibu Bupati dan Forpimda yang telah dengan ketidakpekaannya mengundang hadirkan Habib Syekh untuk acara refleksi akhir tahun. Apakah kalian semua Bupati berikut Forpimda Banyuwangi sudah menutup mata, hati dan otak kalian? Apa kalian tidak pernah melihat medsos bahwa kalangan habaib adalah pecundang, kalangan habaib adalah para pemalsu, perusak sejarah NU dan NKRI? Saya rasa panjenengan semua yang ada di depan saya tahu. Tolong jangan butakan mata, hati dan otak panjenengan semua. Kita semua cinta NKRI dan warga Nahdien sangat cinta NU dan ulama Indonesia, ulama Banyuwangi, ulama Nahdlatul Ulama. Tapi kenapa kalian sebagai pemimpin kami membutakan mata hati kalian sehingga kalian mendatangkan Habib Syekh yang terang-terang sudah melecehkan NU, melecehkan Gus Dur,
melecehkan ulama-ulama Nusantara, ulama-ulama NU. Bapak dan saudara sekalian, warga masyarakat Banyuwangi, pecinta Nahdlatul Ulama, pecinta NKRI, bukalah mata hati kalian. Saya rasa tidak ada satu orang pun yang ada di sekeliling saya ini yang tidak pernah melihat medsos. Pasti kalian semua mendengar dan membaca bahwa kalangan habaib yang mengatakan bahwa Habib Rizik gurunya NU, Habib Rizik pujaannya NU. Bukankah kalian semua pernah dengar Habib Rizik membutakan, mengolok-olok Gus Dur bahwa Gus Dur buta mata, buta hati. Gus Dur sejelek apapun menurut versi panjenengan semua, Gus Dur adalah mantan Presiden Republik Indonesia. Bagaimana panjenengan penyerangan selaku aparat negara, selaku pejabat pemerintahan, membutakan mata hati kalian ketika ada sosok oknum-oknum yang melecehkan mantan pemimpin panjenengan. Tolong sadarkanlah hati mata panjenengan. Kami Laskar Sabilillah dan pengurus Wali Songo Indonesia menolak dengan keras kedatangan Habib Syekh yang jelas-jelas kalangan habaib bukanlah orang Indonesia. Mereka pendatang yang berusaha memperbudak putra-putra bangsa ini. Kami akan memberikan waktu dalam 7 kali 24 jam. Apabila kalangan habaib tidak hengkang dari bumi Banyuwangi, kami akan melakukan sweeping dengan cara kami. Setuju? 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 Ingat, tolong Bapak catat, 7 kali 24 jam sejak detik ini, apabila habaib tidak hengkang dari Banyuwangi, kami akan melakukan dengan cara kami. Dan insya Allah apa yang akan kami lakukan tidak akan keluar dari niat jiwa raga kami, darah kami untuk membela kehormatan ulama, untuk membela NKRI dari rongrongan yang dilakukan oleh para habaib. Merdeka! 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 Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Ibu Bupati yang saya hormati, saya rasa panjenengan bukan orang yang bodoh. Saya rasa panjenengan bukan orang yang buta serta tuli. Kenapa sampean dengan rela menulikan mata hati serta telinga panjenengan? Apakah demi anggaran negara panjenengan rela mengeluarkan anggaran yang begitu besar untuk mendatangkan seorang Habib? Untuk kapasitas sebuah grup sholawat di Banyuwangi tidak kekurangan sholawat. Anggaran yang panjenengan anggarkan untuk acara refleksi akhir tahun, kalau disebarkan 10 juta saja per kecamatan, insya Allah sholawat akan menggelegar di bumi Belambangan. Kenapa anggaran ratusan juta hanya untuk mendatangkan seorang Habib? Kami membaca ada titik-titik penyimpangan, penggelapan. Sangat tidak masuk akal. Anggaran ratusan juta hanya dihabiskan satu malam mendatangkan seorang Habib yang dalam hal-hal keilmuan, saya yakin dengan seyakin-yakinnya tidak akan sealim, tidak akan sebijaksana kiai-kiai langgar yang ada di Banyuwangi. Apalagi melawan kiai-kiai besar, pondok-pondok pesantren yang ada di Banyuwangi. Habib Syekh mantan seorang sopir bis di Saudi Arabia. Bagaimana seorang bis bisa melakukan doa yang begitu anda puja? Saudara sekalian, singkirkan Habib Syekh, singkirkan para Habib dari bumi Belambangan. Mereka Indonesia. Saya Bapak dan saudara sekalian, saya harap bapak-bapak polisi yang di hadapan saya mencoba mengingatkan kepada bupati, kepada penasihatnya bupati, sekda, berikut asisten-asistennya, bahwa apa yang kalian lakukan, apa yang bupati lakukan benar-benar bermanfaat untuk banyak, jangan untuk kantong kalian. Kami tahu mendatangkan seorang tokoh besar sekelas Yai Said Agil Sirot, sekelas Kiai Haji Baudin Nur Salim, bahkan kiai-kiai lain, tidak akan lebih dari angka 50 juta. Tapi kenapa kalian mendatangkan seorang Habib yang tingkat keilmuannya perlu dipertanyakan?
Anggaran ratusan juta kalian kucurkan. Apakah ini tidak merupakan sebuah penyimpangan yang akan Anda agendakan untuk mengibuli, untuk menipu rakyat Banyuwangi? Saya yakin kalangan administrasi, kalangan manajemen, kalangan bendahara yang ada di Pemda, bahkan kalangan anggaran yang ada di DPR gedung terhormat itu sangat sadar bahwa anggaran ratusan juta untuk mendatangkan Habib Syekh berikut selawatnya itu anggaran yang bullshit, tidak masuk akal dan bohong. Saudara sekalian, jangan salahkan kami PBI LS Banyuwangi apabila kami nanti bergerak dengan cara kami bergerak di luar norma-norma yang sudah ditetapkan. Kami tidak takut demi sebuah NKRI. Kami tidak takut demi sebuah Nahdlatul Ulama, dan kami tidak takut sama sekali untuk ulama. Bapak dan saudara sekalian, saya yakin panjenengan-panjenengan yang ada di hadapan kami punya hati nurani yang luhur, punya pemikiran ojo mergo sungkan gak wani ngelek bupati. Saya rasa panjenengan yang ada di depan saya hanya karena faktor sungkan. Iki bupati rek, sok macam-macam ngelek no. Apa sih yang perlu kita sungkan untuk seorang yang terindikasi akan melakukan pelanggaran dan penyimpangan? Kenapa panjenengan harus sungkan untuk sekedar mengingatkan, tolong jangan didatangkan Habib Syekh? Apa sih manfaatnya Habib Syekh? Kami sama sekali tidak menolak sholawatan. Kami tidak menentang sholawatan karena kami cinta sholawat dengan bukti. Ketika kami mendatangkan Al-Mukarram Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, kami juga sholawatan yang kebetulan oleh oknum-oknum tertentu Muhyiddin Habib ditolak. Kami kooperatif. Akhirnya Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani tetap kami hadirkan di Banyuwangi meskipun harus di dalam gedung. Hanya satu permintaan kami, tolak dan batalkan hadirnya Habib Syekh di bumi Belanjangan. Setuju? 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 Monggo. Tahun ini. Iki sik apa iki masuk nang mulut sone iki. Sing jero ben krungu. Dereng. Bener ben krungu. Wis sone iki. Menang. Merdeka! 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 Kami sebagai bangsa Indonesia, bagian dari Indonesia, tidak terima jika Banyuwangi mengundang hadirkan orang yang selama ini menjadi kontroversi, bahkan menginjak-injak harga diri bangsa Indonesia. Tolong dengarkan. Jika kalian bersikukuh, siapa yang bertanggung jawab nanti? Ketika ada perpecahan, hari ini saja di Banyuwangi sudah ada dua kubu. Ada yang menolak, ada yang mendukung. Jika kalian ingin Banyuwangi damai, tolong jangan memancing kericuan, jangan memancing emosi. Wes anggaran gak jelas, mosok panitia nih satu lembaga, kok pelaksananya Pemda. Iki jalan barang-barang kok mau piye? Tolong di depan kantor Pemkab Banyuwangi ada makam pahlawan. Jika kalian temui satu nama dari Kang Habib, saya dukung Habib saya datang. Jika kalian tidak menemukan, tolong jangan sampai datangkan Habib saya ke Banyuwangi. Bukan kami menolak siapapun, silakan datang ke Banyuwangi. Tolong catat, ini sudah menjadi bagian yang mencederai nasionalisme. Tolong, kemerdekaan itu untuk bangsa Indonesia apa tidak? Tolong jawab, kemerdekaan itu untuk bangsa Indonesia apa bukan? Ketika kemerdekaan untuk bangsa Indonesia, kenapa kalian membiarkan bangsa lain menginjak-injak harga diri bangsa Indonesia dan menikmati kekayaan? Di mana nurani kalian? Hei aparat, jangan seenaknya menggunakan anggaran negara, bahkan
memancing emosi massa. Apa yang selama ini disajikan, dipublikasikan oleh kalangan mereka, mendolimi bangsa Indonesia. Kalian baca. Waduh. Ah, ini gimana, Pak? Ada petunjuk? Siap. Kami bangsa Indonesia yang memiliki adat ketimuran, memiliki santun, tapi tolong jangan mainkan martabat bangsa. Macan-macan belambangan akan tampil. Buktikan, jika kalian memaksakan mendatangkan Habib Syekh, siapa yang bertanggung jawab ketika nanti ada chaos? Siapa yang bertanggung jawab? Panitia, tolong bikin fakta integritas untuk bertanggung jawab ketika ada persoalan nanti. Tolong Pak Polisi, cari panitianya, mintakan catatan, jaminan keamanan di Banyuwangi. Karena malam tahun baru, semua warga keluar dari rumah menikmati tahun baru, bukan hanya orang muslim. Karena tahun baru itu momennya non muslim. Ngapain kalian berselawat mendatangkan orang yang kontroversi? Berarti sengaja ingin membetulkan bangsa ini. Yang celeng ngaran iki. Tolong ingat, ketika kalian sebagai bangsa Indonesia memiliki nasionalis, cintailah bangsamu, sayangi rakyatmu, jangan malah membetulkan ngono anggaran oleh nyolong. Tolong, di depan Anda semua ada makam pahlawan untuk merenung perjuangan dan pengorbanan para kusuma bangsa. Lihat nama-nama dari awal nomor 1 sampai terakhir. Jika ada satu saja nama dari keturunan klan Ba'alawi yang dulunya menjadi ajinya Belanda, sekarang mau dipuja-puja. Tolong, apakah tidak sakit hati kalian jika saudara kalian, bangsa kalian tinjak-injak martabat sebagai bangsa Indonesia yang mestinya hidup merdeka dan menikmati perjuangan kusuma bangsa? Tolong ingatkan, siapapun panitianya, saya minta fakta integritas pertanggungjawaban ketika nanti ada persoalan. Karena saat ini sudah ada terjadi penolakan. Apakah mau dibiarkan rakyat dibenturkan? Mana nurani kalian? Ingat, Banyuwangi barometer Jawa Timur dan Jawa Timur barometer Indonesia. Ketika malam tahun baru terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, pemerintah daerah yang bertanggung jawab. Pemerintah daerah wajib bertanggung jawab. Ketika tidak, tolong alam yang akan membalasnya. Sudah terjadi di mana-mana. Fakta kedatangan Habib Syekh, alam yang tidak terima. Untuk saat ini hanya warning untuk pemerintah Banyuwangi untuk berpikir kembali demi rakyat Banyuwangi. Jika tidak, tolong catat, kami akan terus bergerak. Merdeka! Merdeka! Ingat, habis ini datangi makam pahlawan, kusuma bangsa yang memperjuangkan kemerdekaan ini. Itu pesan saya. Mungkin ada kakek kalian, ada buyut kalian, jangan sampai kalian terhina oleh bangsa lain dengan pengorbanan jiwa para kusuma bangsa. Terima kasih. Merdeka! 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 Saya persilakan Pak Haji Joni. Monggo. Nggih, kono aku ae wis. Wong refleksi kok nekake Habib. Yang terang-terang sudah melecehkan bangsa ini dengan mengatakan bahwa
pembisik Bung Karno untuk mendeklirkan, untuk memproklamirkan Indonesia menjadi sebuah negara. Mereka ngeklaim bahwa itu Habib Ali Kuitang. Bullshit dan bohong. Karena tanggal 15-16 Bung Karno ditahan oleh kalangan pemuda Bapak Adam Malik CS. Bagaimana mereka bisa membisikkan untuk segera mendeklar atau memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia? Bohong, bohong, dan bohong lagi. Habib-habib bangsat, brengsek, perusak sejarah NU, perusak sejarah negara Republik Indonesia. Panjenengan selaku abdi negara, selaku aparat yang seharusnya menjaga keutuhan bangsa negara ini dari rongrongan asing, tapi bupati dengan seenaknya mengagung-agungkan Habib untuk mendeklar bahwa mereka seorang pewaris bangsa ini. Seharusnya panjenengan juga sadar dan memberikan saran serta masukan kepada bupati yang terhormat. Tapi apa yang kalian lakukan? Karena kalian takut dengan jabatan yang kalian sandang, dengan posisi yang kalian duduki, sampai hanya tabe, hanya manut, hanya patuh kepada bupati yang telah terindikasi melenceng dan tidak berkah terhadap perkembangan bangsa dan negara ini. Kita memang hidup di Banyuwangi, kita memang adanya di Banyuwangi, tapi kita tidak tertutup untuk menerima informasi dan data apa yang ada di Jakarta, apa yang ada di seluruh Republik ini. Dunia internet, dunia media sosial tidak menutup kita yang berada di ujung Banyuwangi tahu semua informasi. Tapi kenapa panjenengan selaku pemangku kekuasaan di Banyuwangi menutup mata hati kalian? Monggo gunakan hati nurani sekalian, monggo gunakan kecerdasan intelektual panjenengan semua. Jangan hanya karena sebuah jabatan, jangan hanya karena ketakutan kedudukan panjenengan digeser. Panjenengan dengan sukarela, bahkan takut-takut merestui, mendukung, bahkan mendorong dengan semangat untuk tetap mendatangkan Habib Syekh. Jelas Habib Syekh merusak tatanan sejarah bangsa ini, tatanan sejarah negara ini. Tolong hormati seperti kata sahabat saya tadi. Para syuhada, para pahlawan yang telah gugur mendahului kita semua, mereka berkorban darah, berkorban nyawa, harta, bahkan kehormatan yang lain untuk melahirkan sebuah bangsa, sebuah negara Indonesia. Bapak dan saudara sekalian, tolong sepulang dari tempat ini merenunglah panjenengan sejenak. Apakah yang panjenengan lakukan dengan mendukung apa yang menjadi ide, pemikiran, dan langkah bupati ini sudah benar? Apakah yang panjenengan lakukan dengan membackup seluruh kebijakan bupati tentang mendatangkan Habib Syekh ini sudah tidak merusak tatanan sejarah perjalanan bangsa ini? Saya rasa panjenengan kalau jujur dengan nurani jenengan, panjenengan pasti menolak. Saya yakin panjenengan semua bukan orang yang buta mata, buta hati, buta logika. Gunakanlah kecerdasan sekalian untuk bagaimana membuat damainya Banyuwangi, bukan memecah belah dengan kebijakan yang tidak produktif, dengan kebijakan yang jelas-jelas menyimpang dari tata krama berbangsa dan bernegara. Semua orang tahu apa-apa yang disampaikan Habib-habib brengsek itu. Bagaimana merah putih yang merupakan warisan sejak zaman Mojopahit dinafikan dengan dikatakan katanya itu ide dari Habib Kuitang. Bagaimana rumah di Jalan Pegangsaan Timur 56 diklaim itu rumahnya Habib Kuitang. Panjenengan sadar pembodohan dan penipuan dilakukan yang telah begitu lamanya menanam, mengakar kuat di bumi ini. Kenapa panjenengan selalu mempertahankan dan terus mempertahankan? Apakah panjenengan lupa apabila nanti panjenengan semua sudah tua, bahkan sudah sedo, anak cucu jenengan akan tersesat di alam yang terang benderang?
minimal tersesat tentang sejarah bangsanya. Mereka akan kecewa kepada panjenengan semua. Mereka semua akan kecewa dengan bapak-bapak panjenengan, karena ternyata kemerdekaan yang diperoleh bangsa ini adalah hasil perjuangan Habib-Habib brengsek, pendatang yang notabene didatangkan oleh Belanda, yang tujuannya jelas-jelas untuk menginfiltrasi bangsa ini. Monggo sadar, ingat kejadian tahun 48, siapa direkodnya? Musuh yang notabene bernama Al-Munawar, Habib Al-Munawar. Tragedi tahun 65, direkodnya DNID, Dipo Nusantara Aidit. Aidit adalah fam dari Habib. Apakah panjenengan semua tidak ingat? Bagaimana Habib Barakah yang ada di Kalimantan Barat juga pecundang daripada Habib yang mencederai bangsa ini, yang berusaha mengkudeta. Dan kelakuan itu mereka mengadopsi menurun dari luar mereka yang orang Yahudi. Apakah panjenengan semua mau kalau saya tuduh panjenengan juga anteknya Yahudi? Panjenengan semua mau saya tuduh sebagai orang Yahudi? Saya rasa hanya orang yang brengsek kalau putra republik ini mau mengaku sebagai antek dan begundal dari para Yahudi. Bapak-bapak yang terhormat, monggo kita gunakan nurani kita. Apakah sih ruginya tidak mendatangkan habaib, sementara di Banyuwangi melimpah dengan para alim, para ulama, para kiai yang doanya sudah begitu terkenal. Bahkan seorang Bapak Prabowo Subianto, salah satu ulama terkenalnya, putra asli Banyuwangi. Tidak sedikit orang-orang Jakarta yang menggunakan spiritual Banyuwangi. Tidak sedikit orang-orang Jakarta yang menggunakan kiai-kiai Banyuwangi untuk mendapatkan dukungan doa. Tapi kenapa Bupati Banyuwangi, penguasa Banyuwangi, hanya untuk doa refleksi akhir tahun didoakan seorang supir bis yang jelas-jelas kesaban harinya, hari-harinya dia selalu bohong, bohong dan bohong, selalu melecehkan ulama-ulama NU, selalu melecehkan putra-putra bangsa ini di hadapan umum, di panggung-panggung yang dia gelar. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai, monggo kita rapatkan barisan. Dan hari ini perlu saya sampaikan kepada bapak-bapak yang ada di hadapan saya, ini adalah tes case. Bagaimana kalian mau merespon, mau menanggapi apa yang menjadi tuntutan kami. Ini peringatan awal. Ingat, tanggal 26 Kamis yang akan datang, kami akan datang dengan kekuatan yang mungkin separuh atau seperempat dari kekuatan kami untuk datang menggeruduk Pemda, menagih, menuntut kepada Bupati Banyuwangi untuk membatalkan apa yang menjadi tujuannya mendatangkan Habib Syekh. Dan apabila tuntutan kami selalu ditolak, tidak diindahkan, jangan salahkan kami dan jangan kaget Anda semua apabila di malam refleksi akhir tahun akan terjadi kerusuhan yang tidak kami inginkan sebetulnya. Tapi itu akan terjadi, dan bapak-bapak yang ada di hadapan saya yang akan repot. Panjenengan semua harus sadar bahwa panjenengan dan saya akan diadu. Yang menikmati kasur empuknya, yang menikmati daging lezatnya para habib, mereka tidak ada yang pernah punya pekerjaan. Mereka hanya jual nasab, jual omongan, jual cerita-cerita hoax, jual cerita-cerita bohong, mengkafir-kafirkan semua orang, membudak-budakkan semua orang untuk kepentingan mereka, mendawir, menarik ongkos, menarik sumbangan, bahkan dengan cara memaksa. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengenang lantunan syair yang pernah diajukan hak paten oleh Habib Syekh, yang setelah ketahuan publik baru diklarifikasi.
Mari kita lantunkan syair Ya Lal Waton yang merupakan ciptaan dari Kiai Haji Wahab Bagullah. 1, 2, 3. Ya Lal Waton, ya Lal Hubbul watan minal iman wala takum inhatu alal watan. Ya Lal Waton, ya Lal Waton, ya Lal Waton Hubbul watan minal iman. Inhadu alal watan Indonesia biladi anta unwanu fakhama kullu man ya'tika yawma tamihan yalqa himama kullu man ya'tika yawma tamihan yalqa himama. Air-airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, jaga hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku. Indonesia binekku, engkau panji martabatku. Siapa datang menghadangmu kan binasa di bawah dulimu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah dulimu. Merdeka! Alhamdulillah, perwakilan dari PWI Laskar Sabilillah Indonesia Kabupaten Banyuwangi sudah datang menghadap kepada Pak Sekda, mungkin orang Sekda Banyuwangi ini, untuk supaya bisa didengarkan oleh Sekda Banyuwangi. Dan kami juga barusan mendengar serta melihat video yang mana video perusakan oleh oknum para mukhibin brengsek, yang mana kita telah memasang tadi malam video banner besar di Gor Tawangalun. Ada yang merusak banner kita. Saya sarankan kepada sahabat-sahabat, manakala ada banner atau spanduk terkait pendukungan AFC, bakar Allahu Akbar. Semangat bakar Allahu Akbar. Kita akan membalas para oknum mukibin, oknum brengsek itu. Kurang ajar itu telah merusak banner yang telah kami pasang. Padahal tujuan kita adalah demi persatuan, demi kecerdasan, agar KB brengsek itu tidak datang. Mereka telah menghina secara NU, menghina NKRI secara perjuangan NKRI. Dan saya sampaikan kepada sahabat-sahabat semuanya, kalau melihat ada banner spanduk pendukungan terhadap saya, langsung kabut, bakar. Tidak usah takut dan khawatir, kami bertanggung jawab. Semangat! Kita balas mereka. Sampai depan juga minggu depan lagi kita akan demo besar-besaran. Kalau tidak ada titik temu, tidak ada kesepakatan dalam saya tidak hadir, baru kita hentikan demo ini. Jangan berbuat macam-macam, wahai Forpinda, Bupati, Pak Sekda, jangan berbuat macam-macam sampainya dipikir kami takut. Jihad kita ini demi memperjuangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, perjuangan Nahdlatul Ulama, perjuangan para kiai. Kita siap berjiwa raga membela perjuangan para saudara-saudara NU. Permintaan kami cuma satu, tolong jangan hadirkan Habib Syekh itu, Habib brengsek itu. Dengarkan baik Pemprov, jangan sampai kalian betul-betul menantang kami dan terjadi kaos. Kita siap berjuang, kita jadi fisabilillah, nyawa darah dan nyawa kami siap kami pertaruhkan. Semangat! Allahu Akbar! Merdeka!
Merdeka! Merdeka! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami datang ke sini bentuk penghormatan dan peduli kami pada bangsa ini, yaitu kami cinta dengan tanah air yang mana sejarahnya telah dibelokkan para klan Ba'alawi, para Habib dari Yaman, yang dimana NU adalah pendirinya dari Ba'alawi. Makanya kami merasa terpanggil, apalagi NKRI yang diklaim oleh klan Ba'alawi, semuanya dari pahlawannya, dari orang yang mendirikan negara ini dari klan Ba'alawi. Makanya kami di sini hadir sengaja karena peduli dengan bangsa ini. Sahabat-sahabat semua, memang ada sebagian dari sahabat kita yang jadi mukhibin. Bayangkan sudah ratusan tahun klan Ba'alawi menikmati privilege ini. Sekarang cuma 2 tahun saja Kiai Imaduddin telah merungkatkan yang katanya keturunan Nabi, ternyata itu adalah palsu, bohong, dan dusta. Sahabat semua, kita hadir di sini dalam bentuk menjaga NKRI. Saya tahu kalian semua, para polisi, para semuanya yang hadir di sini pasti merasakan sedihnya bagaimana di medsos seperti itu. Ini adalah bentuk ketidakpekaan dari pemerintah, dalam hal ini bupati, yang mana refleksi tahun baru kok mendatangkan Habib Syekh yang notabene dia adalah klan Ba'alawi. Klan Ba'alawi banyak oknum yang menghina presiden dan lain sebagainya, menghina Gus Dur. Apalagi kami datang di sini tidak atas perintah siapa-siapa. Kami muncul di sini adalah bentuk pribadi kami yang merasa klan Ba'alawi telah melecehkan bangsa kami. Untuk itu kami merasa terpanggil. Bagaimana duduk persoalannya kok sampai mendatangkan Habib Syekh, padahal Kiai Nusantara itu banyak yang bagus, dari Kiai Said Agil Sirot, Kiai Mustamar, Kiai Muafik, semuanya itu bagus. Kenapa kok hari ini klan Ba'alawi? Habib itu Habib, katakanlah klaimnya terhadap bangsa Indonesia sudah keterlaluan. Sampai sejarah berdirinya NU juga diputarbalikkan. Kok ya Pemda mengindos klan Ba'alawi, padahal sudah tersiar di media atau sudah viral di media bahwa klan Ba'alawi adalah pembegal nasab. Kita tahu di medsos begitu banyak sekali informasi. Hanya kepekaan dari pemerintah daerah, dalam hal ini bupati, kok menghadirkan klan Ba'alawi. Maka dari itu kami hadir di sini untuk membela bangsa ini. Kami hadir di sini untuk Banyuwangi. Banyuwangi bebaskan dari klan Ba'alawi. Terima kasih. Terima kasih sahabatku Haji Sodik, Banser dari Purwoharjo, dari Celuring, dan alhamdulillah para ketua kami PBI
dan Laskar Sabilillah Kabupaten Banyuwangi masih bertemu dengan jajaran Forpimda agar supaya aspirasi-aspirasi yang telah kita bulatkan untuk menolak kehadiran Habib Syekh bajingan itu, tolak Habib pokoknya itu. Dan jangan lupa sahabat-sahabatku, manakala kalian melihat ada banner pendukungan Habib Syekh di Banyuwangi, langsung bakar. Saya bersama pasukan-pasukan ini tidak akan tinggal diam. Mereka yang memulai, kita juga yang akan mengakhiri. Semangat! Kita bakar dan kita rusak, kita viralkan. Jangan takut. Laskar Sabilillah bertanggung jawab. PWI Kabupaten Banyuwangi siap bertanggung jawab. Dan tujuan kita hanya satu, tidak lain. Jangan sampai Habib Syekh datang di Banyuwangi. Semangat! Sudah, itu saja permintaan kami. Kalau kalian masih bersikukuh Forpimda tetap menghadirkan Habib Syekh, berarti yang provokator dalam ini adalah pihak Bupati Banyuwangi. Semangat! Bupatinya provokator, semangat! Dan harus siap bertanggung jawab, harus diadili. Semangat! Karena apa? Kebijakan ada di tangan Bupati. Kalau Bupati sudah mengaksesi, tidak jadi, ya tidak jadi. Intinya hanya satu, jangan hadir, tolak Habib itu. Jangan bikin ulah. Kalau Banyuwangi ingin aman dan tentram, sejahtera, damai, tolong dengarkan. Jangan bikin ulah, jangan bikin kisruh. Banyuwangi cinta damai. Habib Syekh itu bajingan itu. Mengatakan sejarah NU, membolak-balikkan sejarah NU. Siapa Habib Rizik itu? Habib Rizik kata ibu itu brengsek itu. Jangan macam-macam. Itu digaungkan oleh Habib Syekh Asgaf itu. Habib macam apa itu? Nggak ngerti, bukan orang NU itu. Bukan orang NU, bukan berjuang dia itu. Hanya dawir, ngemis, meminta-minta, anti Yahudi, anti Belanda, Zionis itu. Dan sampai bikin ulah, resah. Banyuwangi sudah aman tentang, barusan saja pilkada damai. Masa nggak mengadakan provokator diundang? Ini bikin masalah. Tolong, kalau tetap ada, tidak ada kesepakatan, 1 minggu lagi kita demo. Bahkan sampai tanggal 31 kita akan gempur kehadiran Syekh itu. Semangat! Darah nyawa kami pertaruhkan. Jangan pernah takut. Para ulama, para wali Allah melindungi kita. Kita dicatat oleh Allah. Perjuangan kita adalah ibadah. Mohon kepada Forpimda, Bupati, Sekda, catat ini dan betul-betul ditolak. Semangat! Ditolak, semangat! Alhamdulillah, kita sabar sejenak menunggu para ketua kita dan sambil menunggu kumandangan Al-Azan, kita berhenti sejenak. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi situasi yang mana penolakan dari para masyarakat serta tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Banyuwangi tentang kedatangan Habib Syekh yang ditolak, dan banyak sekali antusias para warga memberikan sebuah aspirasi, sebab-sebab dan apa maksud dari penolakan tersebut. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua, terutama bagi para mukibin-mukibin yang masih belum sadar akan bahaya dari Ba'alawi. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Minafwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.